coba beli, ibu tes telepon semua lolos nggak makanannya? Iya. Sama dia, ibu, sama dia. Dia beli. Ayo, ibu. Ya, ibu ya. Ibu, sakit kurang sehat. Nggak ke dokter. BPJS kan ada? Nggak ada. Bisa. Naik. Iya. Lu diurusin BPJS. Lu urusin sama dia. BPJS semua ibu harus urusin kalau sakit. Ya. BPJS itu harus diurusin. Ibu sakit ini apa ya? Makanya harusnya BPJS urusin, itu harus urusin. Ada apa lu urusin? Anies serasa ditampar. Heru Budi akan buka aduan di balai kota seperti Ahok. Ditulis oleh X Hardi. Sejak Anies lengser dari jabatannya, banyak yang sepertinya bersukacita karena 5 tahun terbebas dari kepemimpinan yang bermodalkan tata kata dan ngeles. Entah benar atau tidak, ada papan karangan bunga yang menyindir Anies dan bersyukur Anies sudah tidak lagi menjadi gubernur Jakarta. Bahkan di Twitter bergema tagar trending yang mengucapkan selamat tinggal pada gubernur tukang ngibul. Ada juga meme di mana Jakarta disebut telah bebas dan kembali ke tangan pribumi. Hari pertama kerja, pejabat gubernur kerjanya apa? Lumayan keren. Heru Budi Hartono rencananya akan membuka kembali meja pengaduan seperti era Ahok. Meja pengaduan akan dibuka mulai besok. Apakah kedepannya nanti pengaduan masyarakat yang waktu itu Pak Ahok dan Pak Jokowi pernah ini akan dilakukan kembali, Pak? Ya, insya Allah begitu. Besok saya melakukan pengarahan kepada seluruh pejabat DKI. Nanti ada beberapa poin-poin, misalnya antara lain Pak Sekda, Pak Asisten, Bu Asisten. Saya minta perwakilan dari wali kota, mulai dari kan asisten ada 4 ya. 4 itu 3 ya, setiap hari bergantian, setiap wilayah ada di sini. Nanti bergiliran juga kan beliau-beliau juga banyak tugas di wilayah, kepala bagiannya nanti diatur oleh Pak Aspem, Pak Asisten siapa yang piket dari jam 8 sampai jam 9 saja kan, ketika datang jam 8-9. Setelah itu beliau-beliau itu membawa apa yang didiskusikan oleh masyarakat di sini, pengaduan dan yang lain dibawa ke wilayah masing-masing untuk didiskusikan. Itu Mas. Terima kasih. Dia meminta perwakilan pemerintah kota setiap administrasi di Jakarta untuk bergantian menjaga meja pengaduan. Meja pengaduan dibuka mulai pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat selama 1 jam. Dibuka di hari Senin sampai Kamis. Ya, Senin sampai Kamis. Kalau Jumat kan terbatas waktunya, kan kami juga harus bisa cukup, katanya. Ya, Senin sampai Kamis lah. Kalau Jumat itu kan terbatas, mau sholat Jumat dan yang lain. Tapi waktunya juga tentunya kan kami harus bertugas lainnya. Bisa cukup dari jam 7:30 sampai jam 9 di sini. Toh di wilayah juga sudah ada TPST kan. Di wilayah juga ada lurah, camat dan lain-lain. Ini adalah tamparan telak pertama dari Heru untuk Anies. Bagaimana tidak? Sejak awal menjabat, Anies menutup pintu rapat-rapat bagi warga yang ingin mengadu masalah ke gubernur. Alasannya, warga hanya perlu melapor ke kelurahan atau lewat aplikasi. Tidak perlu repot-repot datang ke balai kota, apalagi yang jaraknya jauh. Masalahnya, tidak semua laporan di aplikasi akan ditindaklanjuti. Lagi pula, ada yang merasa mengadu kepada gubernur langsung rasanya lebih sreg dan memuaskan ketimbang lewat perwakilan atau jalur lain. Maka
Makanya Ahok dulu membuka kesempatan kepada warga yang ingin mengadu langsung ke balai kota. Ahok sering menghadiri meja aduan saat warga membuat laporan. Buktinya ramai kok. Banyak warga yang berbondong-bondong mendatangi Ahok karena ada semacam jaminan masalah cepat teratasi. Sistem aduan ini sempat dilanjutkan Jarod Saiful Hidayat saat menjabat PLT Gubernur DKI Jakarta. Jarod menerapkan sistem klaster, yaitu aduan ditempatkan terpisah sesuai dengan masing-masing bidang. Tapi di era Anies, tradisi ini punah. Alasannya segudang. Padahal Anies tidak mampu memecahkan masalah. Ketimbang malu dan ketahuan tidak becus, lebih baik tiadakan semuanya. Selama 5 tahun menjabat, Anies memang seolah memberi bukti valid bahwa dia tidak becus selesaikan masalah. Makanya kalau ada isu atau masalah, Wagub DKI yang dia jadikan korban atau tameng. Semoga warga yang mengeluh dan ingin mengadukan masalah bisa segera teratasi lewat aduan di balai kota. Hari ini memang layak dijadikan sebagai hari kemerdekaan Jakarta dari cengkraman Gubernur seiman yang disebut banyak orang sebagai bapak politik identitas. Zaman kegelapan sudah mendekati akhir. Secercah sinar harapan kembali muncul. Balai kota yang tertutup selama 5 tahun akhirnya dibuka lagi bagi warga. Heru Budi sebenarnya juga berpacu dengan waktu dan wajib memberikan kinerja yang terbaik. Asalnya, Mendagri Tito Karnavian akan mengevaluasi Heru secara rutin. Tapi kita nanti akan evaluasi per 3 bulan. Setelah 1 tahun bisa diteruskan oleh orang yang sama atau orang yang berbeda, tergantung dari hasil evaluasi, kata Tito. Jabatan Heru tidak akan aman sampai 2024 jika kinerjanya tidak memuaskan. Makanya Heru akan bekerja sebaik-baiknya melebihi apa yang dikerjakan Anies. Beda dengan Anies yang mau dihujat ribuan kali pun tidak akan bisa diganti. Makanya Anies kerjanya seolah ala kadarnya. Tak ada tekanan dan ancaman pemecatan. Anies hanya perlu menebalkan telinga dan kulit muka sehingga bisa tahan menghadapi kritikan. Kalau tidak tahan, siapkan bemper dan dia bersembunyi entah di mana. Semoga segala kekacauan dan kebijakan Anies yang tak masuk akal dibatalkan. Kembalikan roda pemerintahan Pemprov DKI ke arah yang benar. Yang penting beneran kerja. Jangan seperti Anies yang cuma omong doang, jago debat, tapi tak bisa selesaikan masalah. Biarlah masyarakat yang akan menilai apakah Anies ini bisa kerja atau suap-suap doang. Semoga Heru bisa menampar Anies sebanyak-banyaknya lewat kebijakan dan kinerja yang diharapkan banyak warga. Normalisasi dilanjutkan. Relokasi warga dilanjutkan. Pergub era Anies yang tak masuk akal dibatalkan saja jika memungkinkan. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentar di bawah.